Katanya ini proyek kebanggaan bangsa, tapi kok yang bangga itu cuma segelintir orang saja guys. Yang bayarnya seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk warga siap-siap karena kali ini kita bukan beli tiket Wush, tapi kita akan bayar cicilannya. Halo warga lokal yang budiman, hari ini kita gak ngomongin utang pribadi, cicilan pay later atau kredit motor yang sudah 3 tahun nunggak belum lunas. Kita akan ngomongin hutang yang lebih wah dan lebih wush. Ya, utang kereta cepat wush. Kereta yang katanya adalah simbol kemajuan, tapi sekarang malah jadi simbol apa ya? Bantu pancelannya dong. Siapa yang mau bayar ini guys? Jadi gini ceritanya, kereta cepat Jokowi Bandung, Jakarta Bandung alias WUSH merupakan proyek warisan era Jokowi. Dulu digadang-gadang sebagai kebanggaan bangsa. Katanya pertama di Asia Tenggara. Ngebut 350 km per jam. Tapi ternyata yang paling cepat ngebut bukan cuma keretanya, tapi hutangnya juga ngebut guys. Total utangnya katanya dari beberapa sumber itu sudah tembus mencapai 116 triliun dan mungkin masih bisa naik. Dan yang paling lucu adalah ketika Menko Perekonomian bilang, jangan pakai APBN dong buat bayar utang WUSH, itu lucu. Lah, kalau nggak APBN terus siapa yang bayar? Rakyat, influencer, Raffi Ahmad. Ternyata banyak juga netizen yang bilang katanya Raffi Ahmad yang harus bantu bayar karena dia yang pertama naik duluan. Jadi Purbaya menegaskan bahwa utang proyek WUSH itu ada di Danantara, bukan di Kemenkeu. Terkait WUSH, Pak, pembayaran menggunakan APBN itu? Saya nggak tahu, katanya itu kan WUSH sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Lalu apa tanggapan Istana? Istana bilang bahwa ya tenang dulu, utang ini kan bukan tanggung jawab APBN, ini tanggung jawab BUMN. Skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Tapi kalau BUMN-nya itu butuh disuntik modal dari APBN, itu artinya ya muter-muter juga ujungnya. Ujung-ujungnya balik ke rakyat. Ya balik ke rakyat juga, bro. Jadi gini, kita udah bayar pajak, bayar PPN pas beli pulsa, beli kopi, kena pajak, ya pasti uang rakyat juga yang dipakai nanti buat bayar utang guys. Dari mana lagi coba? Oke, sekarang mungkin saatnya kita open donasi buat bantu negara bayar hutang WUSH. Biar keren, kita beri nama gerakan ini Satu Rakyat Satu Rupiah untuk WUSH. Tagline-nya itu adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk bayar proyek yang katanya untuk rakyat guys. Kalau dihitung-hitung dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 280 juta jiwa, kalau masing-masing nyumbang Rp1.000 saja, kita udah punya 280 miliar. Lumayan lah buat nutup bunga utangnya sehari guys. Tapi jangan salah, proyek ini memang proyek wah dari sisi teknologi memang keren. Tapi dari sisi manajemen dan pembiayaan agak wush-wushan. Memang awalnya proyek ini dibilang murni BUMN dan investor Tiongkok tanpa APBN, tanpa utang negara. Tapi belakangan ternyata ya gitulah, negara harus ikut backup. Karena kalau enggak proyek ini bisa nyungsep guys. Sementara itu rakyat di lapangan sebagian besar belum pernah naik WUSH. Katanya mahal, katanya jauh, katanya belum nyambung kemana-mana. Kereta cepat. Jadi memang jauh jaraknya guys. Tapi begitu turun di Bandung ya harus naik Gojek lah, harus naik apalah untuk sampai rumah. Cepat, ya memang cepat di rel, tapi tetap macet di jalanan guys. Pada akhirnya ini sangat membahayakan sebetulnya dalam konteks negara ya, karena bagaimana sebuah proyek yang oleh Joko Widodo waktu itu sebagai proyek nasional, proyek strategis nasional, kemudian berujung kepada beban utang yang sangat berat. Sudah punya utang yang lebih dari 100 triliun proyek ini, di saat yang sama ketika proyek ini sudah berjalan dan kereta cepatnya sudah berjalan, itu justru rugi begitu. Jadi sudah utang sekian banyak, ditambah setiap tahun kita rugi hampir 4, sekarang mari kita sedikit serius. Ini bukan soal sekedar kereta guys, ini cermin dan cara kita berhutang dan berjanji. Kita mau punya proyek yang besar, mau jadi negara maju, tapi kadang lupa yang namanya maju itu bukan soal kecepatan kereta, tapi kecepatan berpikir dan bertanggung jawab.
Utang proyek ini akan menjadi bom waktu fiskal karena setiap tahun bunga dan pembayarannya bisa menggerogoti keuangan BUMN dan keuangan APBN kita, guys. Dan kalau ini dibiarkan, generasi berikutnya mungkin akan naik bus sambil nyanyi, guys. Hehe, naik kereta cepat. Gimana? Bayar utang Bapak, wush wush wush, gitulah pokoknya. Jadi kalau kamu mau ikut gerakan open donasi bayar utang untuk Wush, bisa langsung kirim ke rekening di bawah ini, guys. Bercanda sebetulnya. Yang sebenarnya kita butuh sekarang bukan soal donasi uang, tapi donasi akal sehat, donasi transparansi, dan donasi keberanian untuk mengatakan kalau memang itu adalah salah dalam perencanaan, diakui dan perbaiki, bukan malah lempar tanggung jawab sana sini, guys. Karena pada akhirnya bangsa yang hebat itu bukan bangsa yang punya kereta tercepat, tapi yang berani ngerem sebelum kebablasan. Dan Wush ini semoga bukan cuma proyek cepat, tapi juga pelajaran cepat, biar ke depan kita gak lagi tergoda kemajuan instan, tapi belajar investasi yang matang untuk masuk ke akal. Dan penutup dari saya, guys, jadi untuk semua yang nonton, yuk kita buka donasi, bukan untuk bayar utang Wush, tapi untuk bayar utang logika kita, supaya ke depan kalau mau bikin proyek besar jangan cuma mikir keren, tapi juga mikir sanggup. Karena kalau negara aja bisa ngutang untuk gaya, ya jangan heran kalau rakyatnya ikut-ikutan gaya sambil ngutang, guys. Saya Ipan Nuralam, Ipan Beus, di dalam channel ini Bicara Rasio. Jangan lupa berpikir cepat boleh, tapi jangan mikirnya cuma wush lalu hilang tanggung jawabnya, guys. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, follow, dan komen.